Kalaulah berburuk-burukan jo tetangga, ndak balok elok lah jo tetangga, kamu awak kamu ngadu. Awak mbok sambal ado ndak do bawang habis, dinyo ado. Di orang lain dan ado tu jauh rumahnya. Kamu jala awak kan kemari, saudara dekat rumah awak lah ado. Pi dek badan dam berkesumat, dek ndak berkesapuan lah sekian lama. Dek awak berburuk-buruk, rugi manfaat kata Nabi. Susah hidup. Kadang-kadang bahaya mawak dilapian ayam wak ke rumahnya, nak diciri rumahnya. Kau nampak bungonya, pot bungonya rancak dipatahan dia wak, ndak yo mati bungonya. Kau namanya terjadilah busuk hati, iri hati, dangki kepada tetangga. Padahal agama mengatur awak bertetangga itulah nampil yang didahulukan. Agih-agih, tolong menolong, pinjam meminjam, bantu membantu, cari mencarian dan sebagainya. Alai katanya kurang, kita bantu. Inyo kurang awak cukui, kita tolong. Kalau inyo cukui awak kurang, awak perlu berlindung. Umpamanya nyoba TV warna, berumah rancak, awak indah. Dia ubuang lelo, datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabar bu, numpang nonton pak. Silakan bu, nontonlah. Kami minum bu, makan iyo pak. Kan 3 dapat awak tu menonton perai, minum dapat, makan terletak pula. Awak ke pasar, inyo ke pasar pula. Inyo bauto, awak indak. Kama pak, pasar mai. Nanya, nampak cik pak, masuklah. Tiba tengah jalan, rusak otonya. Ambil ikut sini pak nyawa. Kan dapat awak numpang tu kalau lain baik elok dengan tetangga. Itu yang dipandang remeh, itu yang dipandang enteng. Gunjang kasinan sabui kemari, cerita kasinan cerita buruk kemari, japui kesiko antang kasinan. Hancur hidup dalam bertetangga. Jo anak-anak indak belok, ibu bapa semua ibu bapa indak belok. Anak lebih bahaya kalau induk jo ayah semua ayah, induk semua hidup bertingkah. Anak belok, kamu ngawak. Itu maka seluruhnya dibina secara baik. Itulah kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa mandang enteng, yang mandang remeh tetangga, rugi kemanfaatan hidup. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang mengatur masalah bertetangga. Kalau awak pulang dari pasar, umpamanya ibu-ibu lagi borongnya buah-buahan di pasar, awak beko kalalu ke rumah awak menampuh rumah orang sebelah dulu, dibali rambutan, dibali lansek, jambu dan sebagainya. Kalau rasanya tidak kata gih anak orang sebelah, jangan sampai tahu orang, jangan tahu anaknya bahasa awak kembali itu untuk anak awak. Tapi kalau ketahunya agih, aku tidak tentu ba'a perasaannya. Jadi seorang di halaman, Jang, Leni, Udin, rambutan tu kalian 5 kilo. Kalau jambu 3 kilo. Kalau rambutan 1,5 ton. Anak orang tak jaga bara suatu orang. Ada awak kau lama tu menyinggung orang tu sebagian. Dibali baju baru, dibali pakaian baru, kau anak baru-baru lah. Jamuan di jendela. Indak basah kagak itu jamuan juga. Aku nanya untuk menyakiti hati orang sebelah. Menyapu wak di halaman sambar tak jarang. Bembong kana. Ros, ba'ama. Jadi aku lihat jeko anak ayam jeko bagai lah masak, ku angui nak. Padahal ada mengamangalai. Apa makul seorang itu anak terangat orang sebelah. Awak ambil kali ayam, awak ambil randang hati. Itu suatu hal yang sangat dicela tu dalam agamu. Biar bertetangga secara rumah, tetangga secara bernegara, tetangga secara berkantor, dan bisa dipeketik, bisa dipegadang rumah arti tetangga itu. Yang intinya awak harus elok-elok jo tetangga. Jangan sampai menang enteng menang remeh, lebih-lebih menyakiti hati tetangga. Itu sangat kanai awak dalam ajaran Islam. Bahkan dikecek Nabi indak beriman. Indak beriman, indak beriman, indak beriman. Kalau sianu kanyang tapi tetangga ni lapar, barakah karihnya Nabi mengecek itu. Itu yang nomor 3 yang dikecekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kampe kata beliau,
Wa man istakhaffa bil aqraba khasral mawaddah. Siapa yang memandang enteng karib kerabat, siapa maksud karib kerabat, sajak dari awak badun sana, ibu bapa ipa bisan mama kemenakan adik kakak, seluruh ahli pemilih kaum kerabat karib kerabat kaum keluarga tu dinamakan akraba, nambah tali darah, zawil arham. Kalau jodun sana jo pemilih jo saudaro jo nasa suku indak baelo-elok lagi memandang enteng tu rugi kasih sayang. Itu kalau indak bakasih sayang ndak do rasul lama, ndak do rasul sanang. Sebab nang kebahagiaan atau nang rasulkan lama atau sanang dalam berkehidupan pergaulan kalau awak baelo-elok, awak bakasih kasihan. Aku ado adik jo kakak sampai 2 tahun ndak bakasapuan. Minantu jo mintuo ndak bakasapuan 2 tahun. Kemenakan jo mama bunuh-bunuhan dek masalah-masalah seketik. Ado kemenakan nama antak mama, ado mama membunuh kemenakan kakak mencaki adik. Bahkan ado pula anak yang membunuh ayah. Ado anak yang membunuh ibu. Ado pula ayah yang berketelaluan kepada anak. Karib kerabat, kaum pemilih, kaum keluarga. Alah arti nyawa hidup kalau nak balik elok antara awak sesama awak. Baca lihat Nabi, mula-mula beliau diangkat jadi Rasul, diperintahkan oleh Tuhan, wa anzir ashiratakal akrabin. Beri kabar pertakut, sampaikan dulu pengajian kepada kaum keluarga engkau yang terdekat. Diimbau tu dek Nabi, seluruh keluarga Bani Hashim diimbau ke Bukit Safa. Disampaikan kepada mereka, nama so ambo ku adalah Rasulullah, Tuhan awak Allah. Jangan sambah jo patung-patung dan tergantung di Kaabah tu. Baitu Nabi memelihara kaum keluarga. Sampai pada Tuhan ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai terjerumus masuk neraka. Tapi dia awak baah kadang-kadang sarumah adik perusi, kakak cik lai perusi, laba suami ketiga-tiganya. Laba suami ketiga-tiganya babi liak pula bertiga. Babi liak 30 biliak 30 periuk 30 kuali 30 tungku. Malak makalah dalam biliak seorang-seorang, memasaklah dalam kamar seorang-seorang. Antara kakak jadi tak berkasapun awak serumah perangaiat di madapik yang seperti itu. Jalankan karib kerabat secara umum orang mukmin saja. Nabi menyampaikan al-mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu sama lain tidak ubah serupa tubuh yang satu. Abaitu wa membina hubung bayi awak serupa tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu sasaki sasanang. Ambo nyobo-ibu dan bapak-bapak pernah tasipak tunggu dek kaki ambo badarah kaki kena tasipak tunggu. Saya namu bek tangan nambaraya mato nalasu-lasui hidung nan heboh menyampaikan kurang mencuang. Aduh tolong, aduh anak kakian yang saja akan nampak dawak balik eloknya tu Andai nyurun sana kontan. Kaki naluko, tangan namarasai, hidung nalasu-lasui, mato nambaraya amuncuang namage tahu kian kemari. Barakai lo orang berusaha. Sasaki sasanang. Andai kata teraga hati wak menonton ke bioskop, sana teraga hati kecek kaki yo teraga hati menonton yo. Biarlah dia nantan kata kaki. Lama langkah-langkah kaki sampai ke bioskop. Bekoti bodi bioskop nambali kertis tangan sampai ke dalam bioskop. Anak kaki ke bawah kursi dan tangan tergantung yo ke bawah. Nak menonton kan mato saja. Alum pernah terangah dawa kaki jemato bersyarak kurang ajar mato ada namantang awang surang saya menonton alai betul jemato kaki anda demi untuk keselamatan dan kemaslahatan awak untuk kesenang kita bersama bagi tugas awak bagi tugas awang kaki untuk iko awang mato untuk iko awang tangan untuk iko di awak kebaru sana asal nang kalama bersama dibagi-bagi malah tugas
untuk dapat awak merasakan kesenangan. Tidak iri hati, tidak cemburu. Kok laki sianu labu galihnya kadang inyo toke daging dan sianu bau tu bolo, laki sianu iko bolo, suami kakak ke betul bolo. Di pertemuan sadonya, di pertemuan ada dialognya. Tapi kalau lah bendengan, lah barang kedangkian, lah mana-mana sudi kakak iko, kadia iko, mama iko, kepenakan itu, hancur mana remeh khasiral mawaddah, rugi kasih sayang. Rugi kasih sayang aja siapa kabal elok. Kalau nanti mencari kawak karui, awak mencari kenyo kerunyi, baras duit. Tentu perlu kasih sayang kau kita cari. Kok lama jawab, lama dinyo. Katuju jawab sesuai pelojoinyo. Iko nak kita cari dalam hidup. Itulah yang kampe kata Rasulullah, wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Terakhir yaitu nang kalimo, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyibatal ma'isyah. Siapa memandang enteng keluarganya sendiri, yang dimaksud kok bagi suami istrinya, kok bagi istri suaminya, memandang enteng suami atau istri, rugi ketenangan hidup. Rugi ketenangan hidup, rugi kebahagiaan. Kita kadang-kadang ibu-ibu dan bapak perlu juga menyadari kelihayan setan. Memang setan ko dinan haram awak diasung, dinan halal kita kan digaduh. Umpamanya bujang juga gadis, seorang pemuda dengan seorang pemudi, kalaulah bakal nanti, tak dapat disabui lagi, tak dapat disabui. Kalau nyo bajarak babuik surik tu, surik tu nak tangguang bunyinya. Umpamanya padang tanggal rindu bulan melarat tahun ditimpa kesedihan kepada pihak yang tercinta Udanda si Amrizal di titik-titik. Sampai itu Adinda tidak bisa hidup tanpa udah sayang. Hidup mati Dinda adalah untuk anda saja. Anak suami dan laki-laki kau balik belum. Wahai Dinda yang tercinta, hidup matiku adalah untuk Dinda. Dunia adalah milik kita berdua, gunung api pun kita yang punya. Nyo ketika alun nikah, masih bujang, masih gadis, tidak pernah mencaci manisku, sayangku, Adinda tercinta, Udanda yang termanis, macam-macam puji-pujian. Sebab dek waktu itu masih haram. Tapi baiko lah 3 minggu atau sebulan 2 bulan sudah nikah, lego pagai. Aduh mah lagu lego pakai. Nan padusi lah heboh ke laki-laki, nan laki-laki lah heboh ke nan padusi. Di dinan halal, setan menggaduh. Di dinan haram, setan mendorong. Untuk itu tahu gitu. Kelazatan, kesenangan hidup termasuk diperoleh melalui rumah tangga. Kalau suami lah mandang enteng istri, acuh tak acuh, tidak mempedulikan istrinya lain, tidak diperlakukan secara wajar, rugi thayyibatal ma'isyah, rugi ketenangan hidup, rugi ketentraman batin. Sebab istri adalah pendamping suami, penghibur suami selama istri kolai pandai pula. Khadijah radhiyallahu anha, di waktu Nabi mula-mula menerima wahyu, pulang dari gua Hira, Nabi kan menggigil pulang. Tiba di rumah, kata Nabi, Zamiluni, zamiluni, dasiruni, dasiruni, selimutkan aku. Dia kata Khadijah, dan Khadijah, kau kan payah puluh ke Nabi, caro imbauan kau, kabau dawa kenyo, inyo ketik pada awak, karisabui namanya nyo suami awak, kau lah caro awaknya. Barangkali Nabi atau Khadijah ke Nabi bawa awak saja, amal di kita si kau pula. Diceritakanlah oleh Rasulullah anan terjadi di Gua Hira tadi. Sesudah Rasulullah bercerita kepada Khadijah, Khadijah berusaha supaya suaminya tenang. Sebab tadi Nabi pulang dari Gua Hira seolah-olah gelisah, susah. Karena di Gua Hira peristiwa yang dialami Nabi dan belum pernah dialami sebelum ikut. Dia kata Khadijah, anan terjadi
Anan bersuh. Sesudah Nabi menceritakan anan terjadi, usaha Khadijah membujuk suaminya. Sehingga suaminya ko tenang, senang, nyaman, habis segala kesulitan, kesusahan yang dirasakan tadi. Ko itu nan terjadi di engkau, ikulah nambo idam-idamkan juga selama kuah. Berarti anda datang ke engkau itu nan pernah datang ke nabi-nabi dulu, ke rasul-rasul dulu. Namanya itu Namus atau Malaikat Jibril. Dengan arti kalau begitu engkau kini resmi jadi Rasulullah. Engkau resmi jadi Rasulullah, tentu ambo yang paling bangga. Ambo resmi belum bersuami kan seorang Rasul. Itu cara Khadijah mengecek, tentu suaminya tenang, tentu jiwa suaminya aman. Rasulullah reda sekali. Banyak lagi cara-cara lain yang dilakukan oleh Khadijah untuk menyenangkan hati suami. Kok nampak dia Rasul pulang agak karik-karik saja, mungkin ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Khadijah diam dulu, diambilnya sabun, diambilnya ember, diambilnya anduk, diisyaratkan ke Rasulullah supaya mandi. Begitu Nabi sedang berada di kamar mandi, Khadijah masuk dalam kamar, dipakai pakaian yang paling rancak dan paling senang Rasulullah mencarinya. Sehingga Nabi sesudah mandi, sudah salat sunat, dicari Khadijah lah siap lah segeh berpakaian yang menyenangkan, habis segala susah-susah yang terjadi di luar tadi. Aku nampaknya nawak bahasa Khadijah selalu menghormati, selalu memuliakan, berusaha untuk kegembiraan suami. Itu pun sebaliknya, Rasulullah tidak pandai kasar kepada istri, tidak pandai kasar, tidak pernah mengimbau juaria. Bahkan kalau beliau berkehendak, berkeinginan, selalu dimulai dengan alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah baiknya. Apa itu? Bahkan di surat berjanji besok kita dengar Nabi ko bersifat wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariah. Yang Nabi selalu membantu istrinya. Kok nampak dia orang rumahnya batanak, mungkinnya mengilang lado. Kok istrinya berkoma buaya, mungkinnya masak nasi. Asyik kerajo rumah tangga itu dikerajokan secara bersama dan secara baik. Maka Nabi kepada istrinya kepada Nabi selalu harago menghargai dan mulia memuliakan. Apa-apa bagi awak sebagai orang mukmin, sebagai umat Islam, nang kaji rumah tangga aku kalah selalu kita kaji. Khusus ko untuk ibu-ibu kini kalah tinggi haragonya, lah tinggi nilainya, lah dimuliakan, bahkan lah banyak bakarajo, bafungsi di tengah-tengah masyarakat. Dan jadi pegawai negeri, lah dona jadi abri, lah dona pedagang, lah dona menjadi ketua itu. Bagaimanapun, biarlah ajo pangkat, ajo jabatan, yang namanya istri wajib hormat kepada suami. Tidak dapat ditawar-tawar itu. Dan suami sebagai pembimbing, pembendung, pembela istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pembela, pembimbing kaum wanita. Sehingga laki-laki itu disebut sebagai bapak. Bapak itu kan 5 hurufnya. B-A-P-A-K. B badan, A angkatan, B pembela, A anak, K kemenakan. Jadi nam bapak, badan, angkatan, pembela, anak, kemenakan. Kepada istri kok berang, boleh berang. Kok menampak, boleh menampak. Di suatu waktunya lah, tidak ada jalan lain-lain. Tapi hindari muka, hindari wajah. Dan anak-anak bendung. Kemenakan kau di pihak keluarga, pemilik awak, kita selamatkan pula. Jadi tugas suami itu mempergauli istri dengan baik, bukan malah nyala-nyahan, bukan meremeh-remehan, memandang enteng, bukan jadikan istri kau sekadar WC untuk pelapis sesak, bukan begitu. Tapi sabit dalam agama sahibah, teman hidup yang bisa agih muagih, tolong menolong,
bantu membantu, dan nasihat menasihati, tunjang menunjang dalam kehidupan. Kau tidak do istri paniang pula, berapa banyak yang nampak awak. Sebentarlah panik, sebentarlah paniang, sebentarlah risau, sebab mama tidak do, banyak yang sakit utak. Tapi sebagian kita lihat pula, lah mendapik, lah berakik, lah heboh. Banyak kasus-kasus rumah tangga yang kita lihat kini, yang selalu dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan agama ataupun kepada orang-orang tertentu. Sebelumnya bukan main berbaik-baik, tapi lah terjadi, itulah macam-macam yang terjadi. Bukan saja dia awak narandah, bahkan orang tinggi-tinggi, lah pejabat beliau, lah segala cukui, pangkat tinggi, rumah gagah, harato banyak, segala ndak ada nang kurang. Anak cakap mau ditujuk. Lebih-lebih kalau dia isteri kau umpamanya lah melasukan cukui pula, alah mana enteng pula ke suaminya. Ada ndak perlu benar jawab tu, ndak piti yang bagai naruh, ada yang pandai mencari. Dia kamu ndak piti, ndak mencari, ndak arato lah. Itu sebagai manusia yang berlainan jenis, dan wanita sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, ada undang-undang yang mengatur dalam masalah itu. Undang-undang suami ada, undang-undang istri ada. Ini tidak boleh jangan awak menghina seseorang, jangan memandang enteng sesuatu. Kalau suami memandang enteng istri, istri adalah ibu anaknya, berarti inya sendiri nam malanyahan, nam merusak rumah tangganya sendiri. Kalau istri lah memandang enteng kepada suami, lainnya nam memburuk-buruk, nam meranda-randaan suaminya, berarti inya pula lah nam merusak rumah tangganya sendiri. Jadi awak menyebut rumah tangga, ada rumah tangga itu sebenarnya baik atau budawak tangga-tangga bagi rumah tangga itu. Itulah kerajo dan indak diredoi oleh Tuhan, indak ketuju oleh Rasul. Kalau ada ino-mino, merandah-merandah, pandang-pandang enteng tua. Pidawak selalu harago maharagoi, mulia memuliakan. Sedangkan Tuhan lebih maharagoi awak. Tuhan lebih memuliakan awak. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Akan masuk tu laki-laki, wanita. Tiba dia awak dipandang enteng, padahal awak butuh kayaknya. Aku ndak dapat jalan lain. Itu barangkali disebabkan faktor nafsu, faktor setan, faktor syahwat, ndak terkendalikan diri. Itu memang ujian baik di kita, ujian baik di awak nyoba bapak dan ibu-ibu. Asalah melaksanakan nama iya kuah, mengarajokan nama tua kuah, mesti itu ada rintangan, banyak kendala. Umpamanya awak kalau baik kamu saji itu, musaji gadang tampek lapang, lapiak takambang, lampu tarang. Kadang-kadang mata padam. Tapi di tampek maksiat, di tampek nan salah, lampu padam, hari kalam. Awak hari malam bro, awak berkalam-kalam, mata tarang. Berapa banyak yang kita lihat begitu. Sebab dinan salah, dinan buruk, dinan tidak diredai oleh Tuhan, kita disuruh, diasuang, didorong oleh setan mengarajokan. Pi asalabana nang kataga, nan elok nang kita karajokan. Macam-macam bro rayuannya, macam-macam gangguannya. Sehingga nak karajokan awak dinan bayi tadi. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi untuk itu bapak dan ibu-ibu, dari 5 macam yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi, mari kita baca lambik-lambik, kita ulang balik elok-elok, rangkuh ke diri awak. Rangkuh ke diri, awak ikut sampaikan, tapi kan untuk keselamatan awak. Tanak nasi, giliang lado, uwak taruang, goreng patai. Danga kaji rangkuh kadado karena untuk nak jan marasai. Akan begitu pepatah yang kita dengar tu. Jadi kita rangkuh kadado dalam 5 awak tagak. Sampai 5 kita kini. Dalam segi kini kelemahan dan kekurangan awak. Ingin balabo awak ingin rugi. Kok diadokan ditanya orang awak ingin balabo ingin rugi. Ndak do kita ndak ingin balabo. Untuk balabo ko jalan. Untuk rugi kau kerajuan. Kalau untuk berlabuh, mari kita laksanakan. Hindarilah memandang enteng dari macam tadi. Pingko ingin awak rugi atau apa boleh buat. Dibuat di akhirat nanti kena awak juga akan merasakan.
Kok bertanya nanti malaikat penjaga penjara ke awak, penjaga neraka, baal kemari kalian baik. Tidak ada rasul yang datang, tidak ada buya yang mengaji, tidak ada kaji disampaikan. Kitalah tak tahu. Barangkali jawapan awak waktu itu, bukan kaji ni tidak kami dengar, bukan guru ni tidak mengajar, bukan rasul ni tidak menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Nayang di panayang-nayang, untuk puntuang di pakuek-kuek, malang di pamalang-malang, untuang di pabuek-buek. Oleh sebab itu, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Banyak tu ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh awak mengambil iktibar, menyuruh kita mengambil perhatian dari segala apa yang disampaikan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, buya-buya dan seluruh kita yang hadir, dengan kaji yang 5 macam menambah kemukukan tadi, secara insaf dan sadar, amalah kita mengukur. Jadikanlah ikut jadi ukuran awak nan diukur, supaya dapat jawab keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka kita bersama-sama sebagai manusia muslim dan sebagai manusia mukmin, di waktu mendengarkan pengajian, setelah kita memperoleh ilmu, hendaknya yo serupa karak lah kana ye, yo lunak lah karak tu kana ye. Dan hendaknya awak sesudah mengaji tapi menjadi balik sesudah itu, serupa kata orang awak, kalau lawai dia beraki tulang berserak di dadunya, lah kena istawa bertambah sakit, kena suntik naik bisonya. Tidak boleh itu. Tapi dapat dapat ilmu, dapat di kita pengajian. Kalau awak sakit tadi, ikut ibarat ubek. Kalau ubek lah kita lah dapat, awak sakit makan ubek itu. Tapi ubek saja dapat tidak dimakan, awak sakit lah arti. Kaji santiang, bah santiangnya hebat, bah hebatnya lama, bah sodaka. Dan itulah nengka mencubuan kau nama dia nengka mencubuan kau tak bisa. Jadi kalau orang pergi angkat pergi kapakan singgah sebentar di Sungai Tanang, ubek dapat tidak dimakan, ada malu namuah penyakit sanang. Demikianlah ibu-ibu dan bapak, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan jangka harap diperbanyak maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.